Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ida Ristiana di mata kuliah Anggaran Perusahaan. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas materi tentang anggaran penjualan yang dibimbing oleh Ibu Haja Jenny Susianti, SE, MM, BKP. Anggaran penjualan. Sub pokok pembahasan pada pertemuan kali ini yaitu 1. Definisi dan manfaat anggaran penjualan. 2. Menyusun anggaran penjualan. Anggaran penjualan adalah anggaran yang merencanakan penjualan secara terperinci tentang penjualan perusahaan dalam periode yang akan datang, yang di dalamnya terdapat rencana tentang penjualan suatu produk, jumlah atau kuantitasnya, dan harga jual produk untuk periode yang akan datang. Manfaat anggaran penjualan. Pertama, sebagai dasar penyusunan anggaran, karena anggaran penjualan mempengaruhi penyusunan anggaran lain yang akan kita buat. Penjualan kan akan menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Kalau pendapatan lebih besar dari biaya, maka perusahaan akan memperoleh laba. Laba itulah yang akan digunakan oleh perusahaan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaannya. Nah, kalau perusahaan menargetkan penjualan dari anggaran penjualan, maka akan lebih mudah bagi perusahaan untuk menyusun anggaran-anggaran yang lain. Nah, karena alasan itu juga anggaran penjualan menjadi ujung tombak dalam mencapai tujuan perusahaan dalam memperoleh laba. Menyusun anggaran penjualan. Anggaran penjualan bisa dibuat untuk 1 bulan, 1 triwulan, 1 semester, dan 1 tahun. Seperti definisi anggaran tadi, anggaran penjualan berisikan produk yang akan dibuat penjualannya, jumlah unit, harga jual, dan barulah akan diketahui berapa total penjualan untuk masing-masing produk yang dianggarkan. Ini adalah contoh soal dari anggaran penjualan menggunakan 1 bulanan. Dari contoh soal ini, kita diminta untuk menyusun anggaran penjualan CV Karya Bintang Abadi bulan Januari 2021. Langkah pertama, kita hitung jumlah unit yang dijual, pertumbuhan penjualan dan jumlah unit yang dijual di masing-masing produk. Di soal dikatakan bahwa untuk pertumbuhan penjualan tas kecil adalah 20%, tas sedang 15%, dan tas besar 10%. Maka untuk pertumbuhan penjualan masing-masing produk adalah dengan menjumlahkan besar pertumbuhan yang diinginkan dengan 100%, sehingga diperoleh untuk tas kecil pertumbuhannya sebesar 120%, tas sedang 115%, dan tas besar sebesar 110%. Setelah itu, kamu tinggal mengkalikan dengan jumlah unit di bulan Desember 2020. Untuk tas kecil 120% dikali 10.000, tas sedang 110% dikali 8.000, tas besar 115% dikali 6.000, sehingga diperoleh untuk jumlah yang akan dijual di masing-masing produk sebesar 12.000 unit, 9.000 unit,
dan 6.600 unit. Langkah kedua, kita hitung total penjualan. Untuk tas kecil, harga jualnya 100, maka total penjualannya sebesar 1.200. Untuk tas sedang yang harganya 150, maka total penjualannya sebesar Rp1.380.000. Dan untuk tas besar, harga jualnya 200, maka untuk total penjualannya sebesar Rp1.320.000. Langkah keempat, kita masukkan angka-angka yang sudah kita hitung tadi ke dalam tabel dan dijumlahkan semua total penjualannya, sehingga diketahui untuk total penjualan seluruh produk yang dianggarkan di bulan Januari sebesar Rp3.900.000. Berikutnya, ini adalah contoh soal yang meminta untuk menyusun anggaran penjualan 1 triwulan. Artinya kita disuruh menyusun anggaran penjualan untuk 1 triwulan dari soal di atas. Langkah pertama, kita jumlah unit yang dijual. Pertama, kita hitung dulu penjualan untuk sepatu kulit. Kata soal, selama tahun 2021, penjualan meningkat sebesar 20% dari tahun 2020. Penjualan tahun 2020 kan sebesar 2.000 unit. Maka untuk menghitung unit sepatu kulit yang dijual selama tahun 2021 yaitu 120% dikali 2.000, maka diperoleh 2.400 unit. Untuk bulan Januari katanya jumlahnya sebesar 10% dari penjualan tahun 2020. Nah, kita kan mau menghitung penjualan tahun 2021 nih. Berarti 10% dikali 2.400 unit sebagai dasar penjualan yang dianggarkan oleh PT ABC di tahun 2021. Sehingga diperoleh untuk bulan Januari 240 unit yang dianggarkan untuk dijual. Untuk bulan Februari, Maret caranya sama. Hanya saja gunakan persentase anggaran setiap bulan, yaitu 5% dan 15%. Berikutnya, sepatu olahraga. Penjualan tahun 2021 juga naik sebesar 20% dari tahun 2020. Maka seperti tadi, kita kalikan 120% dengan 20.000 sehingga diperoleh 24.000 unit. Untuk bulan Januari sampai Maret caranya sama dengan sepatu kulit. Tinggal sesuaikan persentase anggaran setiap soal. Langkah berikutnya kita hitung total penjualan. Dari soal, harga jual akan dinaikkan sebesar 20%, sehingga untuk sepatu kulit kita naikkan 120% dengan 1.000. Diperoleh 1.200. Untuk Januari, kita tinggal mengalikan jumlah unit yang akan dianggarkan dengan harga jual yang dianggarkan, yaitu 240 dikali 1.200 sehingga diperoleh 288.000. Begitu juga untuk Februari dan Maret. Sehingga untuk sepatu olahraga caranya sama dengan sepatu kulit. Untuk sepatu olahraga harga jualnya 120% dikalikan 500. Harga jualnya tahun 2020 sehingga diperoleh harga jual untuk tahun 2021 sebesar 600. Untuk Januari sampai Maret caranya sama seperti sepatu kulit tadi. Langkah ketiga, kita masukkan tugas terakhir yaitu menyusun anggaran penjualan.
yaitu masukkan angka-angka yang kita hitung tadi ke dalam kolom dan hitung total masing-masing bulan. Lalu kita jumlahkan secara keseluruhan sehingga diperoleh untuk penjualan keseluruhan produk yang dianggarkan dalam 1 triwulan sebesar Rp4.464.000. Itu tadi presentasi dari saya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi masih kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.